Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 20. Judul renungan kita adalah Sahabat Sejati. Kesibukan pelayanan kadang membuat saya jenuh dan gampang stres. Hal biasa yang saya lakukan ialah menelpon sahabat saya untuk berbagi cerita, dan saya baru lega ketika saya cerita, dan saya merasa lega ketika sahabat ini mendoakan saya di masa-masa yang melelahkan ini. Daud memiliki sahabat yang setia, dialah Yonatan. Walaupun Daud bermusuhan dengan Saul ayah Yonatan, tetapi tetaplah kasih Yonatan kepada Daud tidak berkurang. Saul hendak membunuh Daud di ayat pertama karena popularitas Daud menjadi semakin meningkat pasca dia diurapi menjadi raja. Yonatan tahu bahwa ayahnya hendak membunuh Daud. Kabar ini didengar oleh Yonatan saat Yonatan makan malam dengan Saul, sedangkan Daud bersembunyi dari kejaran Saul sebelumnya. Ada hal yang unik. Yonatan bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya menghina Daud. Akhirnya Yonatan menyuruh Daud pergi untuk menghindar, sebab nyawanya dalam bahaya. Sekalipun Yonatan sebagai putra mahkota sadar bahwa Daud bisa merebut singgasana yang secara hierarki dunia adalah haknya, tetapi dia memandang bahwa persahabatan lebih penting daripada kekuasaan. Sekali lagi, saya ulangi, dia atau Yonatan memandang bahwa persahabatan lebih penting dari kekuasaan. Adakah kita memiliki sahabat-sahabat di masa sulit yang kehadirannya dapat memberikan umpan balik kepada kita, bahkan rela menasihati di saat kita membutuhkan bantuan? Kadangkala di masa sulit kita bisa mengambil keputusan yang keliru, kita menjadi sembrono dan tidak bijaksana. Namun ketika kita memiliki sahabat, kita merasa ada yang menopang dan kuat kembali. Milikilah persahabatan rohani yang sehat, sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang saling menguatkan. Sahabat yang sejati akan selalu ada dan menolong tepat waktu. 1 Samuel 20 ayat 4-13. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakanku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu pada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku pada ayahmu?" Tapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang memberitahukannya kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi, apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih daripada itu, sekiranya aku tidak menyerahkan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu." Nah, bacaannya diambil dari artikelnya Rahasia Sahabat, ya judulnya ya. "Ini hanya di antara kita berdua, begitu yang sering terdengar, tak kala seorang memulai pembicaraan rahasia. Senada dengan itulah arti ungkapan, marilah kita keluar ke padang, yang diucapkan Yonatan pada sahabatnya Daud. Kala itu padang mengandung arti suatu tempat yang tersembunyi,
sunyi dan rahasia. Dapat dilihat di 1 Samuel 20 ayat 24, 35, dan 39. Apabila dua orang sahabat hendak berbagi rahasia, ayat 12-14 di hadapan Tuhan, kesanalah mereka akan pergi. Di antara sahabat pasti ada saling berbagi rahasia. Perkara yang sukar dikatakannya kepada orang lain, sahabatlah tempat kita berkeluh kesah, curhat. Semisal, kita berbagi rasa dan cerita dalam kelompok kecil komunitas gerejawi. Kelanggengan persahabatan terukur oleh keteguhan memegang rahasia satu dengan yang lain. Melalui Amsal, kita tahu Tuhan sangat menjunjung tinggi sikap teguh menyimpan rahasia seorang sahabat alias tidak membocorkannya. Di dunia yang konon kian terbuka ini, banyak keburukan dibanggakan atas nama keterbukaan. Salah satunya, kecenderungan membuka apa saja yang sepatutnya bersifat pribadi di hadapan publik. Tidak jarang dengan sengaja hendak mempermalukan. Banyak hubungan yang retak, persahabatan pun rusak. Karena apa yang semula dipercayakan sebagai rahasia ternyata bocor kemana-mana. Luhur dan langgengnya persahabatan Yonatan dan Daud juga ditandai oleh lulusnya mereka dalam ujian teguh memelihara rahasia. Luluskah saya dan Anda melewati ujian yang satu ini? Membocorkan rahasia seorang sahabat tak lebih ringan bobotnya daripada tindakan berkhianat. Nah, sekarang kita lihat ya. Enaknya ini dibaca dari ayat pertama sebenarnya ya. Kalau ayat 4 ini tiba-tiba Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu aku melakukannya. Ini orang bingung ya, kenapa kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Jadi ceritanya itu Daud itu lari dari Saul ya. Karena Saul itu benci setengah mati sama Daud ya. Itu ini nih. Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Jadi sebenarnya Daud ini kan berjasa ya sama kerajaan Israel ya. Dia yang mengalahkan Goliat, dia pula yang membawa kemenangan-kemenangan. Tapi Saul ini cemburu gara-gara yang masalah penyanyi-penyanyi atau penari-penari yang wanita itu ngomong Daud berlaksa-laksa mengalahkannya. Sedangkan Saul lebih kecil ya, puluhan ribu atau berapa itu, beribu-ribu. Jadi seolah-olah Daud ini lebih banyak gitu ya, lebih hebat gitu ya. Jadi Saul cemburu. Ya. Jadi ini aneh sekali ya. Jadi kalau kita mempunyai anak buah atau bawahan yang pandai atau pinter, seharusnya kita lebih senang ya. Kenapa kok lebih senang? Karena kerjaan kita akan semakin ringan. Tapi Saul ini kebalikannya ya. Ada yang mempunyai anak buah yang pandai, malah nggak dimanfaatkan, malah pengen dibunuh ini. Wah ini repot sekali nih ya. Egonya ini luar biasa. Kemudian ayat 2 nih, Yonatan nggak percaya. Sehingga dia ngomong, jauhkanlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ya toh. Terus Daud jawab, ayahmu tuh tahu benar, engkau tuh suka padaku. Maksudnya bersahabat dengan Daud gitu ya. Yonatan bersahabat dengan Daud. Jadi tidak mungkin Saul itu menyatakan kepada Yonatan kalau mau bunuh Daud. Terus Yonatan ngomong sama Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Jadi mereka berdua ini mau membuat suatu rencana gitu ya. Rencana yang seperti apa sih? Dijelaskan di ayat yang kelima. Lalu kata Daud kepada Yonatan, jadi besok bulan baru, mungkin ada kebiasaannya. Kalau ada bulan baru itu ada acara, ya kalau kita ngomong cia-ciaan ya, makan-makan gitu ya. Nah ini harus duduk makan bersama dengan raja. Raja ini maksudnya ya Raja Saul itu. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Karena gini ya, kalau misalnya Daudnya datang, takutnya nanti ditombak lagi sama Saul ini. Jadi Daud itu pernah ya enak-enak nyanyi gitu ditombak sama Saul. Ini gila nih orang satu ini. Jadi untungnya luput waktu itu, jadi nggak jadi mati. Nah kalau misalnya diundang lagi, terus tiba-tiba kumat gilanya ditombak, repot dan kayak gini. Ya, jadi Daud itu sebabnya Daud tepat sekali ya, nggak mau datang nih ya. Nah terus alasannya apa nih nggak mau datang? Nah ini ayat 6 ngomong gini ya. Apabila ayahmu, Saul maksudnya ya, menanyakan aku,
haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Jadi Daud ini mau pulang kampung. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jadi mungkin pada waktu pergantian bulan ini ada tradisi-tradisi ya. Pulang kampung, terus kemudian makan bersama raja dan lain sebagainya. 7. Nah ini ada dua kemungkinan ya. Responnya Saulnya ada dua kemungkinan. Satu, kalau Saul ngomong oke, selamat, tidak apa-apa, aman. Tapi kemungkinan kedua ini yang repot ini ya. Tapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Nah ini penting sekali ya. Ini dari sini kita mengajari kita bahwa manusia itu penting punya rencana ya. Karena kalau menghadapi suatu situasi tanpa adanya perencanaan, jika maka, jadi jika ini maka ini, jika ini maka ini, maka yang terjadi adalah sesuatu yang buruk akan menimpa kita. Jadi perencanaan itu penting sekali. 8. Jika demikian tunjukkanlah kesetiaanmu pada hambamu ini. Maksudnya tunjukkanlah kesetiaan Yonatan kepada Daud. Sebab Yonatan telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan Daud. Tetapi jika ada kesalahan Daud maksudnya, mendingan Yonatan sendiri yang bunuh Daud. Maksudnya gitu. Mengapa kok harus menyerahkan Daud kepada Saul? Ya. Jadi maksudnya perkataan Daud ini gini. Kalau memang dia dinilai itu suatu bersalah gitu ya. Sudahlah mendingan Yonatan aja yang bunuh. Daripada ke Saul. Buat apa gitu loh. Susah-susahin raja gitu. Tapi Yonatan langsung respon ya. Jauhlah yang demikian itu. Maksudnya ya Yonatan tak mau lah. Tak mungkin lah aku ngelakuin kayak gitu. Sebab jika kau ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu. Jadi Yonatan ini gini ya. Ini penting sekali ya. Kalau ini kan Saul ini kan ayahnya sendiri ya. Yonatan tahu papanya ini salah gitu ya. Tapi dia tetap berpihak pada kebenaran. Jadi Yonatan ini tidak peduli urusan keluarga, tapi dia lebih peduli urusan kebenaran. Ini jarang sekali orang kayak gini ya. Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Nah jadi ide ini Daud itu adalah tak mau datang di acara perjamuan. Ya toh, kalau ditanya, ya ngomong aja ke Bethlehem menghadiri acara keluarga. Anggapannya seperti itu. Nah terus yang jadi masalah adalah yang di dalam istana ini kan Yonatan. Terus cara Yonatan komunikasi sama Daud gimana nih? Kan enggak mungkin toh pakai WA. Enggak ada WA kok di sana. Enggak ada SMS apa enggak ada. Nah itu cara komunikasinya gimana? Nah ini ayat 11 dijelaskan. Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Lalu Yonatan dan Daud keluar ke padang. 12. Berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan, Yahweh, Tuhan huruf besar jadi Yahweh ya, Allah Israel, besok atau lusa, karena perjamuan ini 2 hari ya. Kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu. Jadi maksud daripada frase ini adalah Yonatan itu mau kondisi Saul marah, atau Saul kondisinya menerima alasan itu dengan baik, itu akan tetap diberitahukan. Gitu ya. Nah cara memberitahukannya gimana? Itu memang tidak ada di dalam bacaan kita. Tetapi caranya ini, nah ini di bacaan terusannya itu ada ayat 20 ya. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu seolah-olah aku memiliki satu alasan. Dan ketahuilah aku akan menyuruh bujangku, ini bawahannya orang suruhannya ya. Pergilah cari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak panah itu lebih kemari, ambillah. Nah, ini ngasih kode ya, lebih kemari maksudnya lebih dekat. Maka datanglah sebab demi Tuhan yang hidup engkau selamat dan tidak dapat bahaya.
Jadi kalau arah anak panahnya itu lebih dekat ke Yonatan, itu selamat. Artinya Saul dapat dikendalikan. It's okay. Gitu ya. Tetapi jika begini kulakukan pada orang muda itu maksudnya bujangnya ya. Anak-anak panah itu lebih ke sana, lebih jauh. Maksudnya mana kayak gitu, pergio. Sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Artinya apa? Saul ngamuk. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya. Suatu kondisi persahabatan yang walaupun kalau zaman sekarang kan WA, mungkin Instagraman, kan orang bisa komunikasi ya. Dulu kan nggak bisa komunikasi ini ya caranya pakai kode-kodean, pakai panah gini. Tapi yang mau dimaksud di sini adalah mereka tetap berkomunikasi apapun caranya untuk memberitahukan sahabatnya bahwa engkau ada dalam bahaya sini. Atau engkau kondisimu aman, damai sejahtera. Jadi seorang sahabat ini berani mengambil resiko untuk temannya gitu ya. Daud seperti itu. Nah kemudian kalau kita teruskan ya, setelah itu sembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, nah ini yang dibicarakan tiba ya. Duduklah raja, Saul duduk. Nah kemudian lihat seperti yang direncanakan, tempat duduknya Daud ini kosong. Saul tidak ngomong apa-apa. Ngomongin, barangkali ada sesuatu terjadi, mungkin ya tidak terakhir. Nah kayak gitu ya. Nah kemudian berikutnya, kan tadi 2 hari tuh. Hari kedua, kosong lagi. Mengapa anak Isai tidak datang? Nah mulai tanya sama Yonatan. Yonatan jawab persis ayat 28-29 seperti yang direncanakan. Terus yang terjadi adalah reaksi Saul masih marah kepada ngomong gini. Daud lo diomongi anak sundal kurang ajar. Mungkin ya. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih anak Isai itu noda bagi kamu sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu ya Daud maksudnya ya. Hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Yonatan langsung protes ya. Walaupun itu yang ngomong papanya. Dan notabene papanya ini raja loh ya. Bantah. Nah apa orang itu harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Nah ini yang gila ya. Saul itu langsung lempar tombak ke Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Jadi Saul ini karena kemarahan dan kebencian yang begitu menguasai dirinya, maka dia itu tidak peduli. Langsung disikat itu. Walaupun Yonatan anaknya sendiri. 34, sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Nah ini penting sekali ya. Saul marah. Tapi marahnya tidak ada kekudusan. Marahnya mengikuti ego sendiri. Yonatan bangkit juga marah. Tetapi marahnya adalah karena apa? Karena kebenaran diinjak-injak. Jadi dua orang ini sama-sama marah. Tetapi dengan alasan yang berbeda. Jadi sebenarnya marah itu tidak salah. Cuma alasan apa dibalik kemarahan itu yang menentukan justification, menjustifikasi apakah tindakan marah itu benar atau tidak. Gitu ya kira-kira ya. Nah kemudian sesuai dengan janjinya, Yonatan keluar bawa budak, ya yang di atas ngomongi bujang gitu ya. Terus manah gitu ya. Ya berkata, larilah carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Kemudian, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Wah, ngerti itu artinya. Kalau tadi kan kita baca, kalau lebih kemari, itu artinya adalah tidak apa-apa, kondisi aman, damai sejahtera, dikode gitu ya. Tapi kalau ke sana, wah ini wisien ini ya, bahaya ini, bahaya. Nah, kemudian sesudah itu Yonatan memberikan senjata pada budaknya dan berkata padanya, pergi bawalah ke kota. Ketika budak ini suruh bawa senjatanya pulang, lalu Daud tampil dari sebelah bukit batu. Dia sujud mukanya sampai ke tanah, menyembah 3 kali. Kemudian bertangis-tangiskan. Dan jangan artikan bercium-ciuman ini maksudnya salam gitu ya. Salam cara orang kuno seperti itu.
Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan pada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Jadi begitulah ceritanya. Jadi Daud ini diselamatkan oleh Yonatan yang notabene adalah anak raja yang seharusnya berpihak kepada kerajaan, tetapi Yonatan tidak mau. Yonatan malah berpihak kepada kebenaran. Saudara, kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini kita berpihak kepada siapa ya? Sebagai refleksi ya. Apakah kita berani untuk berpihak kepada kebenaran, berdiri teguh di bawah kebenaran, di atas kebenaran. Jadi biarlah kebenaran itu yang menaungi, melingkupi kehidupan kita. Sehingga kita akan memperjuangkan apapun itu demi kebenaran. Sekalipun terkadang ketika seorang memperjuangkan dengan kebenaran, maka orang itu harus melawan anggota keluarganya sendiri. Dalam hal ini, Yonatan melawan daripada Saul. Saudara ingat, ketika seorang sebaliknya, itu kan Yonatan dikuasai kebenaran, Daud dikuasai kebenaran. On the other hand, Saul dikuasai oleh kebencian. Nah, orang yang dikuasai kebencian itu akan bertindak melewati daripada akal sehat. Kok tahu melewati akal sehat? Ya buktinya Yonatan sendiri mau ditombak itu sama Saul. Bukan mau ya, ditombak. Sudah ditombak nih. Kalau kita lihat ayat ke berapa tadi ya. Nah ini, 33. Lalu Saul ini bukan mau melempar, tapi Saul melempar tombaknya pada Yonatan untuk membunuh. Saudara, bukannya agak insane ya, gila ya. Sampai-sampai mau membunuh anaknya sendiri. Hanya demi karena anaknya tidak setuju atau mempertanyakan keputusan daripada Saul. Orang ini sangat gila sekali. Ya, jadi jangan kita seperti Saul. Itulah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.